Oke. Yang pertama kita punya definisi suatu fungsi yang terbatas, yang mana mungkin ini sudah juga atau mirip yang pernah kalian lihat seperti di barisan, definisi barisan terbatas gitu ya. Terus ini juga ada di kalkulus. Nah, kita punya suatu fungsi f, a ke r itu dikatakan terbatas di a, terbatasnya di a ya, jadi ada syaratnya. Jadi dia bukan hanya terbatas saja, tetapi terbatasnya pada suatu interval a jika terdapat suatu konstanta m positif, sehingga mutlak dari fx itu kecil sama dengan m untuk setiap x di a gitu. Nah, ini kalau kita uraikan fx-nya, itu kan jadinya nilai fx itu berada di antara negatif m dan m. Yang mana kalau coba kita ilustrasikan, tentunya kita punya suatu kurva, yang mana kurva ini terbatas di bawah, terbatas untuk nilai minimumnya dan terbatas juga untuk nilai maksimumnya, gitu. Nah, misalkan kita di sini punya M, terus di sini kita punya min M gitu ya. Nah, berarti di antara min M dan M ini kita punya suatu fungsi fx yang mana nilainya berada di antara min M dan M. Nah, ini yang dikatakan suatu fungsi terbatas. Nah, dengan kata lain, kita bisa mengatakan suatu fungsi tidak terbatas. Oke. Suatu fungsi itu tidak terbatas jika tidak terbatas di A ya. Jadi ada suatu intervalnya gitu. Di A jika untuk setiap nilai M besar dari 0 terdapat XM, itu di A, anggota A ya X-nya. XM itu anggota A sehingga mutlak dari fxm itu besar dari M gitu ya. Nah, ini kebalikannya. Kalau misalkan dia terbatas, kita punya mutlak dari fx kecil sama dengan M. Nah, jika fungsi itu tidak terbatas di A, maka terdapatlah suatu xm, satu saja xm-nya itu bisa. Terdapat suatu xm di A, yang mana dia menyebabkan fxm-nya itu besar dari M. Nah, kita coba lihat contohnya gitu. Nah, untuk fungsi fx sama dengan 1/x pada interval 0 sampai tak hingga gitu ya. Kita bisa gambarkan grafiknya. Untuk fungsi fx sama dengan 1/x berarti grafiknya seperti ini gitu ya. Nah, ini kita bisa katakan bahwa fx ini itu dia tidak terbatas. Ini tidak terbatas. Kenapa? Karena misalkan kita punya nilai M gitu, kita anggaplah nilai M-nya itu sama dengan 6 gitu ya. Nah, kalau kita punya nilai M 6, pasti selalu terdapat misalkan di sini 1/7, ya pasti selalu terdapat suatu X, yaitu 1/7, sehingga karena fx kita itu adalah 1/x, maka f dari 1/7 itu sama dengan 1/1/7 itu adalah 7 ya. Yang mana nilai 7 ini pasti besar dari M, di mana M kita adalah 6. Nah, Bu, kita coba ambil M-nya 100 gitu. Nah, kalau kita ambil M-nya 100, pasti terdapat suatu XM, yang mana nilai XM-nya berapa kalau M-nya 100? Kita bisa ambil suatu XM, maka terdapat XM, berapa XM-nya? 1 per berapa? Sehingga fxm itu besar dari 100. Berapa XM-nya? 1/101. Nah, 1/101. Nah, sehingga fxm kita, f dari 1/101 itu adalah 101.
yang mana 101 ini besar dari 100. Nah, jadi pasti selalu terdapat XM gitu ya, sehingga fxm-nya itu pasti besar dari M. Nah, dengan kata lain, kalau secara umum terdapat M ya, untuk setiap M besar dari 0 terdapat XM, yang mana fxm besar dari M. Kalau kita buat secara umum, terdapat XM sama dengan M plus 1 gitu, sehingga fxm kita itu adalah, oh sorry, 1 per ya, bukan M plus 1. 1 per M plus 1, sehingga fxm kita adalah M plus 1. Yang mana ini pasti lebih besar dari M gitu. Nah ini kalau secara umumnya. Tetapi kalau misalkan kita perkecil lagi, misalkan intervalnya ya. Kalau kita perkecil lagi interval 1/x ini, misalkan intervalnya di 1 dan 2 gitu ya. Di interval 1 dan 2, maka terdapatlah suatu fx yang terbatas ini. Nah, terbatas. Karena kalau misalkan intervalnya itu adalah 1 dan 2, maka nilai fungsi ini terbatas nih, gitu ya. Di mana f1 itu sama dengan 1 dan f2 itu sama dengan 1/2. Nah, di sini terbatas fungsinya. Oke, untuk interval 1, 2 ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke teorema 532. Teorema keterbatasan. Nah, misalkan interval I, yaitu interval terbatas dari A ke B, yang mana ini merupakan suatu interval tertutup yang terbatas dan terdapat fungsi f dari I ke R itu adalah suatu fungsi kontinu di I. Maka f itu terbatas. Nah, dari teorema ini kita punya yang pertama intervalnya tertutup dan terbatas. Yang pertama yang kita punya I itu adalah suatu interval tertutup dan terbatas. Yang kedua, kita punya f itu fungsi kontinu ya. Fungsi kontinu di I gitu ya, di interval I. Yang akan kita buktikan, kita ingin membuktikan bahwa f itu terbatas. Oke, f itu terbatas. Nah, dari contoh sebelumnya, kalau intervalnya 0 sampai tak hingga, 0 sampai tak hingga ini kan tidak tertutup ya intervalnya ya. Nah, kalau intervalnya tidak tertutup, di sini bisa kita lihat bahwa fungsinya tidak terbatas. Artinya apa? 1/x ini kan adalah fungsi yang kontinu ya. Berarti suatu fungsi yang kontinu itu belum tentu terbatas. Kenapa 1/x kontinu ya? 1/x kontinu di domainnya. Ingat ya, 1/x itu adalah suatu fungsi kontinu tetapi kontinu di domainnya, gitu. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa suatu fungsi yang kontinu itu belum tentu terbatas. Nah, di mana intervalnya atau domainnya itu tidak tertutup. Tetapi ketika kita ambil domain tertutup, misalkan 1,2 gitu ya, intervalnya 1,2, kita bisa lihat bahwa fungsinya terbatas. Sehingga berdasarkan definisi 531, kita bisa buat teorema keterbatasan 532. Intervalnya itu harus tertutup dan terbatas, kemudian fungsinya kontinu, maka f itu terbatas di I. Jadi syaratnya itu adalah intervalnya atau domainnya itu tertutup dan terbatas gitu. Nah, berarti di sini kita punya I itu adalah interval dari A ke B, atau bisa kita tuliskan interval I itu adalah semua nilai X
anggota real yang mana X itu nilainya di antara A dan B gitu ya. Semua nilai X, yang mana X itu nilainya di antara A dan B. Nah, kita akan buktikan teorema ini itu dengan kontradiksi. Oke, berarti kita akan buktikan dengan kontradiksi ya. Berarti kita beranggapan andaikan F tidak terbatas. Ingat, jangan lupa buat intervalnya, tidak terbatas pada I gitu ya. Harus disebut tidak terbatas di mana? Tidak terbatas di I, yang mana I itu interval A, B. Berdasarkan definisi tadi, kalau fungsinya tidak terbatas, apa? Terdapat apa? Jika fungsi f tidak terbatas, maka untuk setiap m besar dari 0, terdapat xm gitu ya. Xm itu anggota I, sehingga mutlak fxm itu besar dari m, gini. Jadi karena kita beranggapan di awal f itu tidak terbatas pada I, maka tentulah terdapat untuk setiap m besar dari 0, terdapat xm anggota I sehingga fxm itu besar dari m. Nah, dari sini kita dapat membentuk suatu barisan gitu. Kita dapat membentuk barisan sebagai berikut. Oke. Nah, barisan apa? Misal kita ambil M-nya itu 1. Maka kita punya X1 anggota I sehingga gitu ya. Sehingga mutlak Fx1 itu besar dari 1. Kenapa kita bisa punya ini? Karena di awal kita beranggapan fungsi f tidak terbatas. Maka kita punya untuk setiap m terdapat xm sehingga fxm besar dari m. Nah, di sini kita ambil m-nya 1. Terus kita bisa ambil juga m-nya 2 karena kan ini di sini untuk setiap m gitu ya. Kita bisa ambil m sama dengan 2 sehingga kita bisa pilih x2 itu anggota I sehingga fx2 itu juga pasti besar dari 2. Nah, kita juga bisa ambil, kita bisa punya M sama dengan 3. Sehingga kita bisa pilih X3 anggota I, sehingga fx3 itu besar dari 3 gitu. Kita nggak tahu ya, karena kita tuliskan dalam bentuk fx3, karena kan fungsinya f gitu ya, masih secara umum. Nah, ini dan seterusnya di sini ya. Ini kalau kita lanjutkan maka akan banyak nilai X1, X2, X3, dan seterusnya. Sehinggalah kita peroleh suatu barisan. Maka kita peroleh suatu barisan Xn ya. Kita sebut saja Xn gitu ya. Yang mana barisan Xn ini itu subset dari I. Kenapa subset dari IXN? Karena kan X1 anggota I, X2 anggota I, X3 anggota I, sampai dan seterusnya Xn juga anggota I. Maka barisan Xn ini tentunya subset dari I, gitu ya. Nah, berarti karena Xn itu eh, merupakan anggota di I untuk setiap N bilangan asli, N-nya bilangan asli ya. Untuk setiap N bilangan asli, maka, oke, ingat ya, Xn itu anggota di I, maka tentunya Xn itu terbatas. Terbatas oleh A dan B. Ya, kenapa? Karena interval I itu adalah interval dari A ke B, yang mana Xn itu anggota I, tentunya Xn itu berada di antara A dan B. Bisa sama dengan A juga, dan bisa sama dengan B juga. Nah, dari sini apa yang kita punya? Jadi, barisan Xn adalah barisan
yang terbatas gitu ya. Jadi barisan Xn ini adalah barisan yang terbatas. Kita bisa lihat dari eh, interval I gitu ya. Interval I itu kan dibatasi oleh A dan B. Nah, sehingga apa sih yang kita punya? Kan kita ujung-ujungnya mau ke F terbatas gitu ya. Nah, sekarang kita masih di X-nya, kita belum sampai ke fungsinya. Nah, di sini kita akan menerapkan teorema barisan yang mana kemarin kita punya jika Xn konvergen ke suatu nilai, maka Fxn juga konvergen ke suatu nilai ya. Nah, di situ. Berarti kita tunjukkan dulu bahwa Xn-nya itu terbatas, sehingga Fxn-nya juga nanti terbatas gitu. Nah, dari sini apa sih yang kita bisa gunakan, teorema apa yang bisa kita gunakan ketika suatu barisan itu terbatas? Kita bisa gunakan teorema Bolzano, gitu ya. Kapan kita gunakan teorema Bolzano? Ketika barisannya terbatas. Berdasarkan teorema Bolzano, yang mana ini kalian yang di bab 3, teoremanya 348 ya. Silakan dilihat. Kalian pelajari di analisis real 1 kemarin ya. Maka berdasarkan teorema Bolzano, ada yang ingat apa sih isi dari teorema Bolzano? Jika suatu barisan terbatas, maka ayo ada yang ingat? Barisan teorema Bolzano. Maka jika terdapat suatu barisan yang terbatas, maka terdapat subbarisan. Subbarisannya kita simbolkan dengan XNK gitu ya. Maka terdapat XNK itu adalah subbarisan dari XN yang konvergen gitu. Jadi itu yang kita punya. Jika ada suatu barisan yang terbatas, maka terdapat subbarisannya yang konvergen. Kita anggap XNK itu SNK itu konvergen ke suatu nilai, kita anggaplah X bintang gitu ya. Konvergennya kemana? Kita misalkan konvergennya ke X bintang. Nah, dari sini, karena kita punya suatu subbarisan yang konvergen menurut sifat limit, gitu. Nanti silakan dibuka-buka lagi tentang barisan. Menurut sifat limit barisan, haruslah X bintang juga anggota dari I, gitu ya. Karena XN itu konvergen ke X bintang, maka haruslah X bintang itu anggota di I gitu. Sehingga apa yang kita punya dari sini? Ingat ya, sekarang kita punya suatu X bintang yang mana X bintang juga anggota dari I. Nah, dari definisi tadi atau dari teoremanya kita punya F continue ya. Karena F continue di I gitu ya, F continue dan barisan XNK itu konvergen ke X bintang gitu ya, maka F XNK itu konvergen ke suatu fungsi f X bintang. Nah, ini kemarin kita punya teoremanya juga gitu. Karena XN konvergen, maka FXN juga konvergen. Ada ya kemarin ininya teoremanya? Jika suatu fungsi jika XN konvergen ke suatu nilai, maka FXN juga konvergen ke suatu nilai gitu. Sehingga dari sini apa yang kita punya? Nah, dari sini karena FXNK konvergen, oke, maka fxnk gitu ya.
itu terbatas. Maka fxnk itu terbatas. Nah, ini kenapa kita bisa nyatakan ini? Itu berdasarkan teorema 3, 2, 2 gitu. Nanti silakan dicek. Nah, jadi jika terdapat suatu barisan yang konvergen, maka barisan itu terbatas. Itu yang kita punya. Jika terdapat suatu barisan yang konvergen, maka barisan itu terbatas. Sehingga, jadi haruslah F terbatas pada I gitu ya. Nah, maka fxnk itu kan terdapat di I gitu ya. Maka fxnk juga terbatas sehingga haruslah fungsi f ini terbatas di I. Nah, ini kontradiksi dengan pengandaian awal kita yang mana di awal itu kita mendefinisikan, mengandaikan bahwa f itu tidak terbatas. Oke, sehingga ini kontradiksi. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanya? Jadi, yang pertama, apa sih yang harus kita punya gitu ya untuk membuktikan teorema ini? Tunjukkan dulu terdapat suatu barisan di X-nya ya. Terdapat suatu barisan di X, nah yang mana barisannya itu terbatas gitu. Nah, kalau kita punya barisan yang terbatas, maka kita punya subbarisan yang konvergen. Kenapa sih kita harus mengarahkan ke konvergen? Karena kemarin definisi dari fungsi kontinu itu ada definisi konvergennya gitu ya. Jika suatu fungsi itu konvergen, maka fungsi itu kontinu ya. Apa ya kemarin di 5.1-nya subbab 51 gitu. Nah, jadi itu kenapa harus gunakan teorema Bolzano? Karena kita ingin mengambil kekonvergenannya gitu. Jika ada barisan yang terbatas, maka barisan tersebut konvergen. Nah, sehingga nanti kita bisa gunakan teorema ini. Eh, teorema berapa tadi? Teorema 322 gitu ya. Ada nih teorema yang menyatakan jika xn konvergen ke x, maka fxn-nya konvergen ke fx. Ada ya kemarin teorema itu? Nah, di situ yang kita bisa punya. Kenapa bisa kita kaitkan, Bu, dengan fx? Kan di sini awalnya kita bercerita tentang x saja. Karena kita punya definisi ini. Kita punya fungsi f itu kontinu. Gitu. Sehingga bisa kita kaitkan ke fxnk yang konvergen. Karena xnk konvergen dan f kontinu, maka fxnk itu konvergen. Di sini kita bisa gunakan lagi teorema di 322. Karena dia konvergen, haruslah barisan itu terbatas. Gitu. Terbatas pada I ya, jangan terbatas saja. Jadi teorema keterbatasan itu haruslah terbatas pada interval I yang tertutup gitu. Interval I yang tertutup. Oke, kita lihat teorema 533. Definisi 533 di sini mengatakan bahwa kita punya himpunan A subset dari R dan fungsi F itu dari A ke R. Kita katakan F itu memiliki nilai maksimum mutlak di A jika terdapat X star atas, X bintang atas gitu ya. X star atas di A sehingga F fx star atas itu besar sama dengan fx untuk setiap x di A. Nah, kita katakan f itu memiliki nilai minimum mutlak, kebalikannya ya. Nah, simbolnya itu x bintang bawah, kalau nilai maksimum mutlak itu x-nya itu x bintang atas. Kita simbolkan seperti itu. Sehingga fx star bawah itu kecil sama dengan fx untuk setiap x di A. Nah, X ini adalah titik maksimum mutlaknya dan
nilai F ini adalah nilai eh, kita sebut titik minimum mutlak dari F di A jika ada. Oke, X X star bawah itu titik minimum mutlak dan X star atas itu titik maksimum mutlak gitu ya. Nah, jadi kalau yang ditanya titiknya itu adalah nilai X bintang atas dan X bintang bawahnya. Sedangkan kalau yang ditanya nilai minimum mutlak atau nilai maksimum mutlaknya itu adalah nilai fungsinya. Gitu. Kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya di fx sama dengan x kuadrat ya. Contoh sederhana saja pada interval min 2, 3. Oke. Nah, sehingga ini kita bisa gambarkan grafiknya gitu. Misalkan ini min 2, ini min 1, 0, 1, 2, 3. Oke. Kita anggap di sini ada 4, di sini ada 1, 0. Oke. Nah, kalau kita lihat dari contoh ini X bintangnya berapa sih X bintang pada interval min 2, 3? X bintang atas, 9. X yang ditanya X loh. X bintang atas 3. 3 ya. X bintang atas 3, X bintang bawahnya 0. 0. Yang mana nilai F X bintangnya itu adalah 9. Nilai minimumnya itu adalah 0 gitu ya. Nah, ini contoh sederhananya. Oke. Paham ya untuk definisi nilai maksimum mutlak dan nilai minimum mutlak, yang mana ini pasti sudah didapatkan juga di kalkulus. Oke, kita lihat teorema 534. Teorema maksimum minimum, misalkan terdapat interval I, tertutup dan terbatas juga ya. Tertutup, terbatas, dan kita punya fungsi f yang kontinu di I, maka f memiliki suatu nilai maksimum dan minimum mutlak. Maka haruslah f itu memiliki suatu nilai maksimum dan nilai minimum mutlak. Oke, kita coba buktikan. Nah, karena fungsi f ini terdefinisi di I, berarti di sini menggunakan simbol fi itu ya. Fi itu adalah semua nilai fx gitu ya. Semua nilai fx untuk setiap x di I gitu ya. Itu fi. Fi itu adalah kumpulan nilai-nilai fx yang mana x-nya itu di I. Tadi kita punya menurut teorema 532, yang mana teorema 532 tadi apa? Teorema 532. Jika fungsi itu kontinu di I, yang mana I itu interval tertutup dan terbatas, maka F itu terbatas ya. Jika kita punya suatu fungsi f kontinu di I dan I itu intervalnya tertutup dan terbatas, maka f itu terbatas berdasarkan teorema 532. Fi terbatas. Oke. Fi terbatas pada R. Sehingga apa sih yang kita punya kalau dia fungsinya terbatas? Maka kita punya subprimumnya gitu ya kalau terbatas.
maka kita punya S bintang, kita simbolkan dengan S bintang, yang mana S bintang itu adalah suprimum dari fx, di mana X itu anggota I. Gitu ya. Kenapa dia punya suprimum? Karena suatu fx itu terbatas. Dan kita punya S bintang bawah, gitu ya. Yang mana S bintang ini merupakan infimum dari fx, di mana X itu anggota dari I. Oke, ini yang kita punya. Karena dia terbatas, maka dia punya nilai suprimum dan punya nilai infimum. Oke. Nah, apa sih yang harus kita tunjukkan gitu? Apa sih yang harus kita tunjukkan? Nah, yang harus kita tunjukkan adalah F itu memiliki nilai maksimum dan memiliki nilai minimum mutlak. Jadi, jika F memiliki, ini masih jika ya, belum bukti. Jika F memiliki maksimum gitu ya, nilai maksimum dan minimum mutlak di I gitu ya, haruslah sorry. Berarti kalau dia punya nilai maksimum dan minimum mutlak berdasarkan definisi 533 tadi, haruslah terdapat X bintang atas gitu dan X bintang bawah gitu ya. Kalau dia punya nilai maksimum dan minimum mutlak, maka haruslah terdapat X bintang atas, X bintang bawah di I, sehingga fx bintang, oke, fx bintang itu sama dengan nilai suprimum dari, sama dengan nilai suprimum gitu ya. Sama dengan nilai suprimum atau S S bintang atas saja. Tadi suprimum kita misalkan dengan S bintang atas. S bintang atas, oke, sorry. Dan fx bintang bawah juga haruslah nilainya sama dengan S bintang bawah gitu. Nah, ini yang akan kita buktikan gitu. Tetapi di sini Ibu buktikan untuk yang nilai maksimum saja ya. Untuk nilai minimumnya silakan kalian buktikan tugas. Untuk yang minimumnya Ibu buktikan yang maksimumnya. Karena pembuktiannya juga analog, tinggal disesuaikan saja. Oke. Akan dibuktikan untuk bagian maksimum. Sedangkan untuk bagian minimumnya, silahkan buktikan dan dikumpul ya. Dan dikumpul minggu depan. Oke, karena dia analog, tinggal diikutin saja. Oke, kita coba buktikan yang maksimum. Oke, karena di sini kita ingin membuktikan yang maksimum, kita punya S bintang ya tadi ya. Karena S bintang atas itu adalah suprimum dari fx, sehingga maka terdapat ya, maka terdapat S bintang kurang seper-n bukan batas atas. Nah, kenapa terdapat S bintang atas kurang seper-n bukan batas atas? Karena S bintang itu kan suprimum. Yang mana suprimum itu, ayo, suprimum itu adalah batas atas terkecil ya, suprimum. Iya, Ibu. Nah, suprimum itu batas atas terkecil. Berarti kalau batas atas terkecil kita kurangkan dengan suatu bilangan, maka tentunya itu sudah bukan batas atas lagi, gitu.
Kenapa? Karena batas atas terkecilnya itu S bintang gitu ya. S bintang atasnya Ibu nggak perlu sebut ya. S bintang saja yang Ibu sebut biar nggak terlalu panjang. Oke, maka S bintang dikurang 1/n bukanlah batas atas, karena yang batas atas terkecil itu adalah S bintang. Oke, nah kenapa Bu dikurang 1/n? Karena kan kadang 1/n ini menandakan suatu bilangan yang kecil gitu ya, apalagi n-nya menuju tak hingga gitu. Kita kurang aja sedikit dengan suatu bilangan yang kecil, pastilah dia sudah bukan batas atas saja gitu. Nah, di mana di sini untuk setiap n-nya bilangan asli ya. Di sini n-nya itu adalah bilangan asli. Oke. Nah, dari sini apa yang kita punya? Akibatnya, oke. Akibatnya terdapat XM di I sehingga S bintang kurang 1/n itu kecil dari fxn kecil sama dengan S bintang. Nah, kenapa ada suatu bilangan di antara S bintang kurang 1/n dan S bintang? Berdasarkan teorema apa kemarin? Pasti terdapatlah suatu bilangan di antara dua bilangan lainnya. Kemarin sering kita gunakan pas membuktikan teorema. S bintang dikurang 1/n itu bilangan real kan? S bintang aja juga bilangan real. Berarti di antara dua bilangan real pasti terdapat suatu bilangan real juga. Itu teorema apa? Kemarin ada kita gunakan ya, ini di bab 2. Teorema di kerapatan ini ya, kerapatan bilangan real ya. Oke, yang bilangan rasional dan irasional kemarin. Oke, bilangan rasional dan irasional. Oke. Nah, itu jika ada dua bilangan real, maka terdapatlah bilangan real lainnya di antara dua bilangan real tersebut, gitu ya. Nah, ini berdasarkan teorema di bab 2. Nah, sehingga apa yang kita punya? Maka akan terbentuklah barisan XN. Nah, tidak hanya satu saja bilangan di antara S bintang kurang 1/n sama S bintang, pasti banyak bilangan ini. Nah, itu yang berdasarkan teorema di bab 2. Pasti banyak bilangan di antara dua bilangan real, gitu. Nah, dari sini, karena di sini banyaklah nilai fxn, maka terbentuklah suatu barisan xn di I, yang mana sehingga S bintang, sorry, jelek sekali bintangnya ya. Oke, sehingga S bintang kurang 1/n itu kecil dari fxn gitu ya, barisan fxn kecil sama dengan S bintang gitu. Karena dia terbentuk suatu barisan, maka fxn-nya pun juga suatu barisan gitu. Terus kita punya I itu terbatas. Karena I terbatas, ayo kita gunakan teorema apa nih tadi? Karena dia terbatas. Karena suatu I itu terbatas, gunakan apa tadi? Teorema apa? Tunggu, kita ke sini dulu. Maka Xn juga terbatas ya. Kalau kita punya barisan yang terbatas, kita punya apa? Xn yang terbatas tadi. Teorema, menurut teorema Bolzano, apa tadi teorema Bolzano? Jika Xn terbatas, maka terdapat terdapat subbarisan ya. Terdapat subbarisan yang apa?
Ayo, subbarisan yang subbarisan yang konvergen gitu ya. Jika suatu barisan terbatas, maka terdapat subbarisannya yang konvergen gitu. Nah, konvergen kemana? Kita misalkan ya, misalkan XNK itu konvergen ke X bintang, itu kita anggap konvergen ke X bintang. Maka karena XNK konvergen ke X bintang, maka X bintang itu juga berada di I gitu. Terus sama seperti tadi, karena F kontinu, nah ini karena kita diuntungkan dengan F yang kontinu. Karena F kontinu di X bintang. Kenapa F kontinu di X bintang? Karena F itu adalah suatu fungsi kontinu di I. Artinya dia kontinu di semua nilai X yang ada di I. Karena X bintang itu berada di I, maka tentulah F kontinu di X bintang. Nah, eh, karena dia kontinu di X bintang, kita punya nilai limitnya. Limit dari f x n k itu sama dengan nilai fungsinya, gitu ya. Karena f itu kontinu, maka nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya, gitu. Nah, ini. Nah, apa yang kita punya kalau nilai limit sama dengan nilai fungsinya? Sebelumnya tadi kita punya ketaksamaan ini, kita anggaplah ketaksamaan satu ya. Maka persamaan satu, maka persamaan satu menjadi, oke. Kita bisa limitkan ke setiap ruasnya. Limit dari S bintang gitu ya, dikurang 1/n K kecil sama dengan limit, tadi nggak pakai sama dengan ya. Limit dari yang di tengah tadi f x n k gitu ya, kecil sama dengan limit S bintang. Nah, kenapa Bu berubah jadi NK tadi kan XN aja. Kenapa berubah jadi NK? Karena kita punya subbarisan XNK, subbarisan dari XN, yaitu XNK. Berarti di sini juga NK ya, bukan N saja. Kenapa ada K-nya, Bu? Karena ini kita kaitkan dengan subbarisannya, gitu. Jadi kita tidak berbicara lagi di XN, tetapi di subbarisan dari XN. Yang mana subbarisan dari XN itu adalah XNK. Di sini K-nya kita anggap menuju tak hingga gitu ya. Artinya kan subbarisan, anggota dari subbarisannya itu sangat banyak gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat nilai limitnya. Nah, karena NK ini itu menuju tak hingga, K-nya menuju tak hingga, maka haruslah NK juga menuju tak hingga. Limit dari 1/n itu sama dengan 0. Nilai limitnya ya, sama dengan 0. Yang mana limit dari fxnk tadi adalah fx bintang. Limit dari S bintang ya S bintang saja, karena ini adalah suatu bilangan bukan fungsi. Sehingga dari sini apa yang kita punya? Fx bintang itu diapit oleh satu nilai yaitu S bintang. Maka berdasarkan teorema apa dari sini kita punya? Ayo, teorema apa? Teorema apit. Berdasarkan teorema apit, apa yang kita punya berdasarkan teorema apit?
Haruslah berdasarkan teorema Apit, haruslah nilai dari fx bintang itu sama dengan S bintang gitu ya. Nah, ini kita sudah sampai ke tujuan akhir kita. Tadi kan tujuan kita karena jika F itu memiliki nilai maksimum, maka haruslah Fx bintang atas itu sama dengan S bintang atas. Nah, sekarang kita sudah berhasil menunjukkan bahwa Fx bintang atas itu sama dengan S bintang. Sehingga, ya, sehingga F. Sehingga Fx memiliki nilai maksimum mutlak gitu. Sehingga fx memiliki nilai maksimum mutlak. Nah, itu. Jadi kita itu bergeraknya dari hmm, suprimumnya, dari nilai suprimumnya. Nah, kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya kita mau mengaitkan bahwa nilai dari suprimum itu adalah eh, nilai maksimum mutlak dari suatu fungsi itu, gitu. Dan tentunya untuk interval yang tertutupnya pasti kita pakai teorema Bolzano, gitu ya. Kalau dia tertutup terus terbatas, tentulah kita bisa menggunakan teorema Bolzano yang mana terdapat subbarisan yang konvergen. Kita mau ngambil konvergennya itu, kata konvergennya gitu. Kenapa? Kalau kita punya suatu barisan yang konvergen, kita bisa ke nilai limit gitu ya. Atau bisa kita kaitkan dengan fungsi yang kontinu. Itu konvergennya, bukan karena terbatasnya yang kita bisa kaitkan ke fungsi kontinu, tapi konvergennya gitu ya. Kan kita punya tuh kemarin teorema jika fungsi f itu memiliki limit atau jika fungsi f itu kontinu, maka terdapat barisan xn yang konvergen ke x sehingga fxn pun juga konvergen ke fx gitu. Nah, itu berarti kan kalau kita punya dia konvergen, maka dia memiliki limit dan fungsinya kontinu. Sehingga karena dia fungsinya kontinu nanti kelihatan nih, gitu ya. Hubungan dari fungsi kontinu, maka nilai limit dari suatu barisan itu sama dengan nilai fungsinya, gitu. Sehingga dari sini, tentulah kita gunakan teorema Apit, sehingga nilai fx bintang ini diapit oleh dua nilai yang sama, maka haruslah fx bintang itu sama dengan S bintang. Maka nilai fx memiliki nilai maksimum mutlak. Nah, nanti ketika kalian membuktikan yang minimumnya, berarti yang kalian ambil di sini apa nanti? Kalau nanti kita buktikan bahwa di sini berarti S bintang bawah sama dengan infimum dari fx gitu ya, maka terdapat apa? Ayo, S bintang bawah. Ditambah 1/n. Oke, maka terdapat S bintang bawah ditambah 1/n ya. Oke. Nah, jadi nanti buktinya analog. Silakan dibuktikan ya. Dan kumpulkan minggu depan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanya? Kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanya, Ibu rasa mungkin cukup sampai di sini untuk hari ini ya. Silakan dipelajari kembali dan kerjakan latihan soalnya ya. Latihan-latihan soal subbab 5.3 gitu.